Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5. Masuk dalam pelajaran yang ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Dalam submateri, apa makna Rasul Allah? Rasul Allah adalah makna secara bahasa Rasul itu adalah utusan. Sedangkan yang dimaksud Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Mari kita perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 48. Kita baca, kita pahami maknanya, yang sehingga kita bisa memahami makna Rasul Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi anak-anak, dalam ayat tersebut Rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang taat kepada Allah dalam segala perintah Allah dan taat ketika ada larangan Allah juga dihindari, yang sehingga disebut orang-orang yang bertakwa. Lalu apa bentuk kabar gembira itu? Yakni Rasul menyampaikan kabar gembira yaitu janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Janjinya berupa apa? Kenikmatan dan kesenangan di dunia dan akhirat. Siapapun yang melaksanakan, yang taat kepada perintah-perintahnya Allah, maka orang itu berhak menerima kenikmatan, baik kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat, kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat. Selain itu, tugas Rasul ialah memberi peringatan bagi orang yang ingkar kepada Allah. Misalnya diperintah justru malah melanggar, dilarang malah justru dilaksanakan. Nah, itu namanya melanggar atau orang ingkar. Maka orang yang mengingkari apa yang menjadi perintahnya Allah itu perlu diperingatkan. Apa bentuk peringatkan? Peringatannya adalah dia akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu siksa api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah, selain itu anak-anak, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Maksudnya manusia biasa adalah Nabi dan Rasul itu manusia atau statusnya laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Bedanya, kalau Nabi dan Rasul itu diberi wahyu, kalau selain Rasul dan Nabi itu tidak diberi wahyu. Namun dalam hal soal kemanusiaannya atau sebagai manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, merasa senang, merasa susah, kemudian secara fisik juga mengalami semakin tua, terus
kemudian Nabi dan Rasul itu juga mengalami kematian, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Nah, maka secara kemanusiaannya Nabi dan Rasul juga sama, tapi secara kualitasnya Nabi dan Rasul beda dengan manusia biasa. Kenapa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yakni wahyu dan sekaligus diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi dan para rasul dibekali oleh Allah selain kualitas fisiknya, selain kualitas ilmunya, didukung juga dengan wahyu, didukung juga dengan mukjizat yang sehingga membedakan manusia biasa dengan para nabi dan rasul. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk sehingga kita semakin mencintai Nabi dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.